Selamat malam pemirsa Catatan Demokrasi. Hari ini kita hadir di tengah-tengah pemberlakuan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli mendatang. Ada memang sektor yang bisa bekerja full, ada juga sektor yang hanya terbatas aktivitasnya. Di tengah hal tersebut banyak sekali kendala yang dihadapi, Maria. Ya, kita tahu tadi pagi ada orang yang tetap menerobos penyekatan, kemudian keterbatasan oksigen, keterisian tempat tidur di rumah sakit yang saat ini memang sangat langka. Anda melihat gambar-gambar viral yang tersebar di media sosial ketika pasien di rumah sakit mereka terdampar hanya di halaman depan IGD saja. Sangat miris sekali kondisi ini sebenarnya. Tapi hal ini memang harus dilakukan. Mengingat angka penambahan kasus COVID-19 terus meningkat. Bahkan hari kemarin saja hampir menyentuh angka 30.000. Pecah rekor itu ya berarti ya? Memecahkan rekor yang bahkan menjadikan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menyumbangkan angka kasus COVID-19 tertinggi, mengalahkan Brasil dan juga Inggris. Hal ini kemudian harus membuat pemerintah mengambil sikap, yaitu tadi menetapkan PPKM darurat, membatasi mobilitas masyarakat. Kalau ada PPKM darurat, apakah efektif meskipun kita belum bisa melihat dalam 5-10 hari ini bisa menekan laju COVID-19? Ya, kita dengarkan dulu bagaimana kemudian pemerintah mengumumkan langsung menetapkan PPKM darurat se-Jawa dan juga Bali yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Wajar kalau pemerintah marah karena aturannya sudah jelas, tapi susah Pak, kalau sudah urusan perut ini susah kayaknya. Urusan apapun perut bisa susah. Dilanggar ya. Iya, karena hal ini sebenarnya terjadi tidak hanya di DKI Jakarta, di seluruh daerah. Bahkan kita dengarkan bagaimanakah suara-suara masyarakat terkait dengan PPKM darurat yang sudah berlaku sejak kemarin. Jadi ya sebenarnya ikutin aja lah anjuran pemerintah, kita tuh mau ngikutin siapa lagi, dan itu kebaikan kita juga kan sebenarnya. Kalau kita terpapar juga susah juga. Kalau memang ada yang tidak bawa surat atau apa, itu segera dipinggirkan lah. Bukan kadang saya tahu gitu. Jadi ada yang nggak bawa surat terus akhirnya diberhentikan di tengah jalan tanpa harus dipinggirkan segera gitu. Itu akan bikin macet yang di belakang gitu loh. Soalnya kan banyak Mbak ya, masyarakat nggak hanya yang kerja di kantor mungkin ya. Soalnya kan ada yang kerja harus di lapangan itu mungkin kan. Ya kita ya gimana lagi Mbak ya, harus yang WFH kan mungkin ya ada yang WFH, dan tapi kan masih banyak juga yang harus kerja ke lapangan turun. Apa adanya yang disampaikan oleh masyarakat. Kita akan bedah lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan mengundang ada sosiolog Pak Musni Umar bisa bergabung bersama kami Bapak di Catatan Demokrasi. Selamat malam Pak Musni. Mari Bapak. Dan juga kita undang pada malam hari ini ada politisi PD Perjuangan, Bang Deddy Sitoro. Selamat malam, Bang Deddy, silahkan. Kami bukan hanya melibatkan narasumber di studio, kami juga mengundang narasumber melalui sambungan Zoom yang sudah saat ini terlihat adalah pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agus. Selamat malam, Andro. Ya, selamat malam Mas Agus, sehat? Malam. Oke, kita juga nanti akan sambungkan melalui sambungan Zoom nanti bersama dengan Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Kita akan hadirkan nanti, kita tahan dulu. Banyak loh yang udah mention masyarakat ke pemerintah, banyak loh yang mempertanyakan kebijakan, banyak loh Maria ya. Nanti kita tahan dulu karena kita ingin tanyakan sebenarnya kepada Pak Musni. Pak Musni, kalau kita lihat aturan ini PPKM darurat, wah pro kontranya banyak sekali ya. Baik kalau kita lihat di lapangan, tadi kita sudah hadirkan beberapa data-datanya juga. Kalau PPKM darurat kemudian diberlakukan, hal ini pemerintah masyarakat disuruh di rumah saja. Sedangkan banyak sekali yang kemudian harus berjuang, bertarung nyawa untuk bekerja di luar. Siapa yang kemudian harus memberi makan, Pak Musni? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan rasa prihatin, rasa sedih. Karena sampai hari ini jumlah medis, tenaga kesehatan itu yang meninggal, ini jumlahnya sudah 647 orang. Iya. Jadi dokter, perawat itu pada meninggal. Dan dokter itu sudah 401 orang yang meninggal. Dan sampai hari ini juga ulama yang meninggal itu 584 orang. Jadi ini luar biasa. Belum lagi yang meninggal dunia ini sampai hari ini tanggal 6 Juli sudah 61.868 orang. Ini yang membuat kita harus sedih, tapi mendoakan pada mereka, mudah-mudahan amal kebaikan mereka diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua saya ingin sampaikan, setidaknya ada 3
persoalan besar yang dihadapi pemerintah dan kita semua. Pertama adalah menaklukkan COVID. Betul, itu fokus sekarang ya. Fokus. Pemerintah telah meminta kepada rakyat dan rakyat pada umumnya patuh untuk mengamalkan yang namanya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dijalankan. Juga vaksinasi dilakukan secara masif. Ya. Tetapi sampai hari ini kita membaca di media. Dan bahkan tetangga saya, istri dokter, terkena COVID setelah 2 kali divaksinasi. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan dari data-data Yang ini? ingin kita sampaikan supaya Kementerian Kesehatan itu mengkaji mengapa ini terjadi. Kalau pemahaman masyarakat kalau sudah disuntik tidak semudah itu untuk terkena COVID. Tapi faktanya banyak yang kemudian sudah divaksinasi mengalami masalah. Tapi kan itu itu yang sudah pertama. berjalan Pak Musni. Ya. Program vaksin berjalan, kemudian Ya, itu yang harus dikaji ulang agar ke depan ini kita tumbuh rasa kepercayaan pentingnya vaksinasi. Itu yang Karena kan pertama. sebenarnya vaksinasi ini tidak kemudian menghentikan penularan, Betul. tapi meminimalisir Ya, betul. keburukan kondisi jika memang kemudian terkena COVID-19. Itu kan yang sudah disosialisasikan selama ini. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menaklukkan hati rakyat. Ya. Jadi rakyat itu kan adalah pemain utama di dalam upaya kita untuk melawan COVID. Kalau kita tidak bisa menaklukkan hatinya itu akan menjadi masalah. Nah, pertanyaannya sekarang masyarakat apakah sudah ditaklukkan hatinya, sudah taatkah dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah? Kalau kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi itu masih banyak yang kita lihat tidak mau pakai masker, kemudian ya tidak percaya gitu. Artinya apa? Memang di dalam masyarakat kita itu, dan ini harus kita perbaiki ke depan, kehilangan trust, kepercayaan. kepercayaan dengan siapa maksudnya Ya Pak tentu Musni? yang berkuasa. Ada rasa persoalan itu. Dan itu banyak kita dengar di mana-mana gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat kita itu budayanya masih paternalistik. Dia melihat siapa yang mengatakan dan siapa yang memerintahkan. Ini juga kita harus perbaiki agar tumbuh kepercayaan. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya itu akan kehilangan trust. Dan yang membuat masyarakat itu kehilangan kepercayaan ini, misalnya masyarakat sudah disekat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, pokoknya di rumah saja. Tetapi pada saat yang sama, mengapa tenaga kerja asing itu masih membanjiri Indonesia? Langsung dijawab dulu Pak Musni poinnya sampai situ. Bang Deddy Sitorus langsung ditanggap mengapa ada trust dari masyarakat yang makin berkurang kepada pemerintah. Buktinya penyekatan diterobos, Pak Deddy. Kalau dibilang trust masyarakat kurang kepada pemerintah, kalau lihat hasil survei ya, bukan agak-agak. Karena kan pastinya orang-orang yang dengan siapa Pak Umar ini bergaul kan memang kelompok oposan. Ya. Jadi itu supaya kita bicaranya real. Yang kedua, saya kira kita harus bilang begini, bahwa ini adalah satu situasi yang memang extraordinary dan hampir semua negara mengalaminya. Ya, ketika terjadi gelombang kedua, ya, itu memang sangat sulit, ya, karena pertambahan jumlah penderita itu eksponensial nambah. Sementara nambah jumlah tempat tidur, nambah jumlah ventilator, tenaga medis kan nggak bisa eksponensial. Pasti akan terjadi satu situasi di mana demand itu lebih besar daripada supply. Nah ini problem, cuma memang saya menyayangkan karena seharusnya kita melihat dari pengalaman dulu Cina gelombang kedua, lalu ada yang namanya India. Sebenarnya kita harus cepat-cepat berbenah pada waktu itu. Ya. Tapi memang lagi-lagi kita mau mengatakan bahwa ini adalah satu situasi yang luar biasa. Dan saya ingin bilang bahwa kelompok-kelompok yang terus-menerus denial, menyangkal yang namanya pandemi ini dari semua latar belakang, tidak ada kaitannya dengan trust. Pemerintah Banyak. punya data kelompok ini masih ada. Misalnya kita lihat di media sosial bagaimana ketika mau dilakukan vaksinasi di salah satu pulau di dekat Jawa, itu malah dikejar-kejar. Ya, kita lihat hari-hari ini banyak masih tokoh-tokoh katakanlah ulama yang juga masih menganggap ini aneh. Malah ada yang bilang ini sengaja nih karena nanti mau Idul Adha. Ini kan menurut saya orang-orang yang memang harusnya
berpikir lebih baik buat Tapi jangan keselamatan umat. justifikasi ulama dong Bang. Kalau label ulama kan kesannya gimana gitu Bang. Loh enggak, ini kan Takutnya faktanya jadi memang kan asumsi memang liar ulama. yang berkembang. Memang ulama. Karena kan sebenarnya kelompoknya tidak hanya itu saja, ada Ya, beberapa kelompok lain. ulama ada, orang terpelajar juga ada. Ya, dia itu dokter, bahkan ada. Ya, yang profesor juga ada banyak. Ini semua bertebaran. Jadi bukan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memang ada kelompok-kelompok yang memang selalu seperti ini. Tapi kan kemudian kewajiban pemerintah juga untuk Oh memastikan iya, tentu rakyatnya, kewajiban. memberikan rasa kepercayaan Ya, yang lebih. tapi Anda tahu sendiri dong, ngurus 278 juta orang ya, tidak sesempurna yang kita harapkan. Saya tidak katakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah yang terbaik yang kita harapkan. Tapi belajar dari bagaimana juga sekarang misalnya Jerman tuh lockdown kembali, Perancis juga mau lockdown kembali. Ini kan memang situasinya luar biasa. Tapi beda ya, kalau Indonesia tidak ya. Kenapa? Kalau Indonesia kan tidak melakukan hal itu. Iya, saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita mendebat semua kebijakan publik tidak ada yang sempurna. Sekarang persoalannya kita menyenangkan semua orang apa tidak? Persoalannya kita sekarang adalah bagaimana menyelamatkan rakyat yang sudah terpapar. Bagaimana mencegah mereka ya yang sudah terpapar memang mendapatkan perawatan. Inilah mari kita bicara, karena kalau saya tangkap tadi dari yang pertama, ini kan semua politisasi. Kita berhentilah urusan politik Bagian untuk mana urusan Pak ini. ini? Yang politisasi bagian mana? Ya, saya kira misalnya contoh Poin soal membandingkan tenaga kerja asing dengan kita terpapar. Menurut saya itu mah jauh panggang dari api. Karena orang yang datang ke Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang kita lakukan, yang kita buat. Ya, bahkan orang-orang kita juga datang dari luar. Tapi perizinannya ada yang belum jelas kan, kabarnya Loh, di itu awal silakan kerja di nanti. smelter, tapi Tapi nyatanya maksud saya jangan, itu kan jadi politik. Oke. Urusan lu kan urusan pandemi. Ya, jangan dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita biar jangan kehilangan empati. Ini kita menghadapi masalah nyawa manusia. Oke, jadi pertanyaannya sekarang masyarakat kan ada perwakilan Ya. perwakilan rakyat. Jadi rakyat sudah percaya dengan negeri ini. Apakah rakyat percaya dengan negeri ini, pemerintah Ya sekarang? atau tidak? Lebih banyak yang percaya daripada yang tidak. Oke, jawabannya iya berarti Oh, iya ya. dong. Oke, kita jeda Baik. dulu pemirsa. Kita lanjutkan nanti dialog ini usai jeda saat lagi. kita langsung ke pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Anda melihatnya bagaimana efektivitas dari PPKM darurat ini? Meskipun tadi dilihat di gambar masyarakat banyak sekali yang mencoba untuk dalam tanda kutip melawan petugas yang tidak rela mereka mendapatkan pembatasan secara mobilitas, Pak Agus. Ya, situasi ini kan sudah saya sampaikan setahun yang lalu, lebih malah sekitar bulan Maret. Apa-apa yang kemungkinan terjadi kalau pemerintah tidak melakukan hal-hal yang jelas gitu ya. Memang semua meraba-raba, tapi kita meraba-rabanya terlalu lama. Oke, jadi sekarang masyarakat tidak jelas. Kenapa? Jadi sekarang pemerintah tidak jelas maksudnya. Ya, sekarang kalau kita lihat dari sisi regulasi, peraturannya kan masih sumir, tidak jelas dan sulit untuk diterapkan sanksinya. Kecuali menggunakan KUHP, pidana perdata begitu. Nah, sekarang posisi sudah seperti ini, saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa kita di mana-mana kita harus lockdown, Jawa saja dari dulu, tapi kan ya ini yang terjadi. Jadi sekarang nggak usah kita bicara, tapi sekarang bagaimana menjalankan PPKM yang berganti-berganti, istilahnya membuat pusing masyarakat ini. Sekarang gimana ke depannya? Kalau tadi gambar Anda sampaikan tadi, ya tentu saja akan seperti itu. Karena hulunya, yaitu tempat kerja mereka belum ditutup. Sehingga kalau dia tidak masuk, dia pasti akan kena SP1, SP2 dan dipecat. Artinya apa? Sekarang pemerintah daerah, pemerintah pusat harus dengan keras menutup semua industri yang bukan esensial. Ini sudah kedua kali terjadi. Pertama waktu PSBB dulu, sama. Masa ada pabrik baut boleh beroperasi, itu kan nggak betul. Ya kan? Nah sekarang bagaimana caranya yang di jalanan, yang tidak punya pekerjaan sendiri, dia kasih 5 dan sebagainya. Itu bansos harus turun. Persoalannya bansos itu datanya masih amburadul. Saya nggak usah saya melakukan sendiri di RW saya sini, pengamati itu. Nah jadi sekarang bagaimana ke depannya, bagaimana kapan bansos turun, katanya masih minggu depan. Kedua, bagaimana menutup hulunya, kemudian juga menutup transportasinya supaya orang tidak berkeliaran. Karena penyekatan yang terjadi sekarang menimbulkan kerumunan yang sangat mengkhawatirkan. Kasihan aparat di lapangan, karena sumirnya beberapa peraturan yang ada kan bentuknya hanya surat edaran dan instruksi menteri.
Iya, Bang Arya, bagaimana menjawab 3 pertanyaan tadi? Yang pertama, memastikan seluruh perusahaan non-esensial tutup. Yang kedua, kemudian juga memastikan bansos ini tepat sasaran, datanya tepat dan cepat cair. Yang ketiga juga membatasi mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat. Silahkan, Bang Arya. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, memang ini yang lagi dilakukan. Makanya kita minta semua kepala daerah untuk tegas, ya. Untuk tegas. Jadi kan tidak mungkin semuanya tangan pemerintah pusat yang turun sampai betul bawah, kan nggak juga. Karena semua perangkat-perangkat itu ada di pemerintah daerah juga. Jadi pembagian tugasnya jelas. Kalau untuk yang menegakkan aturan di perusahaan-perusahaan, kita sudah meminta Pemda-Pemda, gubernur-gubernur, gitu, bupati yang memang sudah masuk dalam PPKM darurat ini untuk tegas dalam melaksanakan ini PPKM darurat. Jadi harus menutup semua pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Bung Arya, kalau misalnya PP-nya udah bisa digunakan itu. Kalau misalnya kita dengarkan tadi pernyataan dari Pak Anies Baswedan ya, permasalahannya bukan kemudian bagaimana bisa memastikan setiap perusahaan itu tutup. Karena kalau razia pasti akan dilakukan, sidak pasti akan dilakukan, tapi jumlahnya kan cukup banyak. Operasi sidak razia itu kan kemudian tidak bisa menyasar seluruh perusahaan, ratusan perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Belum lagi wilayah-wilayah lainnya yang bahkan lebih besar begitu. Ya, nggak boleh kepala daerah mengatakan nggak mampu. Kalau itu kan dia mengatakan dia nggak mampu. Nggak boleh, dia harus mampu. Dan langsung aja ancam bahwa izinnya akan dicabut kalau langsung ketahuan bahwa dia tidak melakukan penegakan melanggar hukum, langsung cabut izinnya aja. Itu pasti membuat efek jerah bagi perusahaan lain. Diambil aja berapa sampel, diambil 20 perusahaannya, diambil, pasti yang lain pasti tutup, makan berani. Jadi nggak boleh kepala daerah mengatakan bahwa dia nggak mampu. Atau kebanyakan perusahaan daerah, itu kan artinya dia nyerah. Nggak boleh nyerah, gitu loh. Jadi dia harus kerahkan Satpol PP-nya semua, gitu. Tapi pertanyaannya sokongan dari pemerintah pusat seperti apa? Karena kesannya jangan sampai ini kucing-kucingan. Tidak disidak mereka beroperasi, ketika disidak mereka hilang. Kan ada perangkat pusat juga, seperti kepolisian kan bisa dampingi mereka. Jadi kan Satpol PP kan bisa berdampingan sama kepolisian. Inilah dukungan dari pemerintah pusat gitu. Karena tangan yang mengetahui izin-izin semua itu kan, apalagi udah otonomi daerah gitu ya. Yang tahu kan semua pemerintah daerah gitu. Pemerintah pusat kan nggak tahu data. Di mana perusahaan kan semua izinnya ada di daerah. Jadi harus tegas. Nggak boleh mengatakan nggak mampu, harus mampu. Bang Arya, ini kan kompleks, bukan hanya mereka yang diizinkan beroperasional, tapi juga ini kan masalah bagaimana menggaji karyawan, nasib hidup karyawan, bagaimana untuk terus berlangsung di tengah PPKM darurat yang sangat ketat ini. Ya, ini resiko harus kita ambil sama-sama. Kita kan mau selamat Indonesia ini, ya harus diambil sama-sama. Resiko bersama-sama. Jadi pemerintah ambil resiko juga, kita juga ambil resiko. Jadi semua pelaku-pelaku bisnis juga mau nggak mau ambil resiko. Ya. Ini harus kita jalankan sama-sama kalau kita mau selamat. Bang Arya. Kalau kita nggak mau selamat nggak bisa. Gitu. Iya. Terus kemudian pertanyaannya sesuai judul kita. Kalau memang masyarakat disuruh di rumah saja, para pengusaha disuruh di rumah saja. Terus siapa yang akan kasih makan, Bang Arya? Ini kan sudah ada programnya. Bansos sudah ada. Bansos tunai ini kan dalam waktu dekat sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. Kemudian prakerja pun dijalankan lagi oleh pemerintah pusat. Kemudian diskon listrik pun sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. BLT dana desa pun sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi sembako pun itu mencakup 18,8 juta KPM, itu juga disiapkan oleh pemerintah pusat. Sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian PKH pun sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan ini adalah, sekarang pelaksananya seperti kata Mas Agus Pambagio tadi, ini minggu depan udah jalan gitu. Dan kita harap selama beberapa bulan yang kemarin, teman-teman dari Kemensos sudah punya data yang valid ya. Kan mereka kan udah kerja keras juga melakukan pembersihan data. Kan kemarin Ibu Risma juga sudah melakukan pembersihan data terhadap data-data yang ada gitu. Ya, mekanisme pencairannya sudah dipikirkan, Bang Arya, mengenai per RT dapat berapa nominalnya per kepala keluarga, apakah sudah dikalkulasikan secara matang semua itu? Sudah. Boleh disebutkan, Bang Arya? Bansos misalnya 3.000 per bulan diberikan, BLT desa pun begitu. Kemudian juga untuk prakerja juga begitu, dia targetnya 2,8 juta peserta yang nanti naik ke 5,6 juta peserta, itu sudah dilakukan gitu. Jadi angka-angka itu sudah dihitung sama kita lah gitu. Oke. Kan kemarin kita pernah melakukan ini juga gitu.
Pak Musni, kalau dilihat tadi sudah dijabarkan minggu depan rencananya bansos dari pemerintah akan turun. Sudah cukupkah hal ini? Targetnya juga sudah tepatkah? Pertama saya ingin apa yang disampaikan Pak Dedi tadi itu, ini bukan politisasi Pak. Di media dengan jelas dikemukakan itu total 46 TKA Cina tiba di Makassar 20 orang belum berizin kerja. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan politisasi tapi fakta dan itu kita harus perbaiki Pak. Itu yang saya setuju Pak, tapi nggak ada urusannya sama COVID Pak. Kita bicara COVID. Yang bawa COVID di Indonesia itu siapa? Kan luar Pak. Wah, nanti dulu dong. Iya. Itu datanya dari mana? Dari apa? Dari mana? Yang pertama mengalami COVID luar itu siapa? Yang termasuk pertama itu di Wuhan. Wuhan. Dari luar negeri kan? Wuhan, kemudian merembet ke Indonesia. Lah, ya, kalau soal Wuhan Pak, seluruh dunia Bapak boleh salahkan. Betul, itulah. Bahkan penelitian terakhir itu sudah ditemukan sebelum di Wuhan itu di Amerika. Sudah ditemukan di Eropa. Karena itu kita... Jadi nggak usah debat lah. Saya cuma minta kita bicara kemanusiaan deh. Ya, siapa yang tidak bicara kemanusiaan Pak? Itu tadi. Kita bicara kemanusiaan ini justru untuk melindungi bangsa Indonesia. Ya, kan rakyat dicegat, tidak boleh kemana-mana di rumah. Mengapa orang asing datang ke sini? Tapi itu kalau yang sudah ditindak Pak Musni, sudah ditindak oleh pemerintah ketika dia tidak berizin. Sampaikan ini untuk menjadi perhatian kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua saya ingin menyampaikan seperti yang saya katakan tadi, ketiga menaklukkan dampak PPKM darurat. Dan itulah yang disampaikan oleh pembicara Pak Bagio, kemudian Pak Arya. Inilah tantangan yang kita hadapi. Kita suruh rakyat tinggal di rumah, oke. Dan oleh karena itu malam ini kita minta supaya bansos itu segera diturunkan. Karena rakyat bawah itu kalau satu hari tidak kerja, dia nggak bisa makan, Pak. Dampak itu semua kalau orang nggak bisa makan, biasa ngamuk orang. Keluarganya runtuh, kemudian bisa terjadi penjarahan di mana-mana, bisa hal-hal yang kita tidak ingin terjadi. Dan ini kita nggak mau. Nominal kan jelas tadi Pak Musni, 300.000 per kepala keluarga. Nah itulah yang kita sampaikan ini. Jangan sampai hanya disampaikan dalam pernyataan, tapi tidak segera turun, Pak. Agar rakyat itu tenang, Pak. Pak Musni, pertanyaannya kemudian tadi bansos dari 300.000 masyarakat itu kan kemudian sudah ada bagian-bagian, sudah ada kelompok-kelompoknya, masyarakat miskin yang kemudian tidak mampu. Nah, bagaimana pertanyaannya kemudian bagaimana dengan masyarakat rentan yang kita lihat datanya ratusan ribu yang sudah di PHK, yang sebenarnya mereka tidak masuk dalam daftar bansos itu? Nah, inilah tantangan yang kita hadapi. Kalau kita bicara orang miskin di Indonesia, memang ini sekitar 29 juta. Itu data, tapi batas garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS itu hanya sekitar 14.000. Siapa yang bisa hidup dengan 14.000, 50.000 aja per hari nggak cukup, Pak. Jadi jumlah orang miskin itu banyak dan inilah tantangan yang harus diatasi. Bagaimana mengatasinya? Inilah yang diharapkan kerjasama semuanya, kolaborasi untuk mengatasi masalah sosial. Tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah karena kemampuan pemerintah terbatas. Coba, kan dirubah namanya dari lockdown itu, dari PPBS itu pembatasan sosial berskala besar menjadi mikro, kemudian PPKM darurat. Itu apa yang difahami rakyat? Karena keterbatasan pemerintah tidak bisa memberi jaminan kehidupan pada rakyat itu sendiri, maka diberlakukan yang seperti ini. Ini tantangan yang kita harus hadapi. Bagaimana caranya? Adalah mengerahkan seluruh potensi negeri ini. Ya misalnya yang lagi ribut sekarang ini, Wapres. Mengapa tidak digunakan? Beliau punya potensi, mempunyai pendukung yang banyak. Kalau beliau ngomong, diberi kepercayaan, pasti dia bicara pada masyarakat. Dan itu diperlukan, Pak. Dalam suasana yang seperti sekarang ini, tidak bisa kita tidak memberi kepercayaan sama Wapres. Berarti kembali lagi ke trust masyarakat tadi. Trust ini untuk membangun trust Pak Agus agar Pambagio, kita bisa selamat. Baik, Pak Agus Pambagio, kan ini juga butuh kejelasan. Meskipun istilahnya terus berganti, yang terakhir PPKM darurat, tapi masyarakat juga membutuhkan yang namanya bansos dengan nominal yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Arya Sinulinga. Pak Agus, sudah tepatkah ini semua, Pak Agus? Begini, ada dua hal. Satu, bansos untuk masyarakat miskin, lalu bagaimana masyarakat yang di jalan, yang dia jualan untuk hidup, itu harus dipikirkan. Yang paling utama dari yang selalu saya ingatkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu adalah soal data. Data kita masih amburadul, saya tidak percaya katanya tadi sudah ada, belum. Kenapa? Saya mengurus sendiri, mendampingi Pak RW di tempat saya.
itu data bansos tahun 2015 yang dipakai. Padahal sudah kita verifikasi kemarin dan sudah masuk sampai Desember, dananya sesuai dengan orang miskin di wilayah RW kami. Tapi begitu Januari, datanya berubah lagi ke 2015. Nah, saya sedang mencermati ini, melihat besok seperti apa datanya. Kalau datanya masih dipakai, bukan yang real time, tapi 2015, berarti seluruh data bansos itu ngaco. Nah, ini yang perlu diwaspadai bersama, karena belum nanti ada yang dikorupsi, kan? Nah, jadi bagaimana masyarakat ini tertolong? Saya selalu katakan dulu pada awal tahun lalu, kasih saja uang 50.000 per hari, orang di Pulau Jawa, katakan berapa? 160 juta, kali 30 hari, segala macam, per bulan 30 T. 30, katakan 50 T. 2 bulan sudah 100, sudah itu saja. Pasti nanti kita bisa cari datanya yang baik untuk tracing, uji testingnya, kemudian vaksin, dan seterusnya. Karena seluruh negara yang sekarang sudah berhasil, mereka mulai dengan lockdown dengan model betul. Malaysia belum dibebaskan, tapi sebentar lagi dia bebaskan. Kalau kita karena pakai 2 kaki, jadi akan lebih parah. Nah, sekarang bagaimana menyelamatkan itu? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Masyarakat yang tidak bisa makan dengan menutup usaha di hulu. Tanpa itu akan tetap berkeliaran di jalan. Pak Agus, tapi kan di tengah keterpurukan kondisi perekonomian mau sampai kapan itu dana dikucurkan, Pak? Anggaran juga pasti ada batasnya. Ya silakan ahli ekonomi berpikir, karena saya bukan ekonom, tapi itu pasti bisa. Karena kalau masa itu negara lain bisa, kita tidak bisa. Harus bisa. Dan kita harus menyelamatkan bangsa ini. Silakan para begawan ekonomi berpikir, duduk, dan bagaimana caranya mengimbang data ini. Kita semua sudah all out. Defisit kita sudah kita lepas dari 3% dan seterusnya. Ya. Bung Arya, kita kemudian juga perlu mendengarkan suara-suara masyarakat. Setelah kemudian PPKM darurat ini berlangsung, kami juga kemudian menerima berbagai pertanyaan dari Twitter. Salah satunya saya bacakan, Bung. Dari @rubie, kami khawatir bukan karena COVID sebenarnya, tapi khawatir apakah kami dan anak-anak kami besok masih bisa makan atau tidak. Susahnya mencari pekerjaan dan berusaha di negeri ini. Masalahnya adalah ketegasan dan keseriusan dari pemerintah itu yang kemudian harus dijaga. Kuncinya disiplin. Kita ingin dengarkan nanti jawaban dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Bung Arya di sini, tapi usai jeda ya Bung Arya, kita hadirkan jawabannya sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Pertanyaan makin banyak masuk di Twitter Catatan Demokrasi. Tadi Ayat juga sudah bertanya. Ini ada pertanyaan lagi yang satu nada ya, Maria. Serupa, ini dari Ferni Erdina. Bagaimana nasib kami yang dirumahkan atau di PHK? Bansos nggak akan cukup. Lapangan pekerjaan menipis. Udah stres Pak karena COVID. Kemudian menyambungin pertanyaannya sama seperti dari Ruby. Saya prediksi dan mengira apakah COVID tidak akan berakhir meskipun 10 tahun akan datang. Wah, ini peramal bukan Narasi-narasinya ini ya? sama. Karena ini bisnis kah? Jokowi, kondisi ekonomi kami sangat sekarat. Kami sudah tidak peduli lagi tentang COVID. Yang penting kami besok bisa makan, Pak. Bang Arya bisa langsung ditanggapi nih, Bang. Pertanyaan dari masyarakat, dari netizen, Bang Arya. Sepertinya putus asa ini sudah mulai muncul. Ini. Kita kan tahu banyak orang teriak-teriak gitu ya. Dikit-dikit lockdown. Sekarang setelah begini baru kan ini kita tahu kondisinya seperti ini. Makanya pemerintah sejak awal itu sangat berhati-hati ya namanya mengambil keputusan PPKM mikro, PPKM seperti ini, itu hati-hati banget karena tahu apa dampak-dampak dan akibatnya. Oke. Sementara orang teriak-teriak putus, ini kan hentikan, nah begitu. Jadi Bung Arya, yang kadang-kadang mereka nggak pernah berpikir jauh gitu. Jadi pikirnya cuma pendek-pendek aja. Bung Arya. Ini adalah bagaimana pemerintah mengkombinasikan antara keselamatan ekonomi dan keselamatan kesehatan. Nah, perlu saya jelaskan lagi ya, ini yang dibikin oleh pemerintah tidak hanya bansos ada. Kemudian bansos untuk desa juga ada. PKH pun ini akan dipercepat. Ini PKH ini kita tahu untuk hamil dan anak usia dini 3 juta, untuk SD 11.000, SMP 1,5 juta, masyarakat rentan, SMA 2 juta gitu ya. Kemudian itu PKH. Kemudian juga ada namanya percepatan penyaluran kartu sembako. Ini dipercepat awal Juli, dipercepat semua oleh pemerintah. Itu 2.000 per bulan. Ini adalah untuk masyarakat miskin semua nih. Kemudian, tadi kan Bang Agus mengatakan, ini untuk yang warung-warung dan sebagainya bagaimana? Ini ada alokasi untuk usaha mikro, itu ada indeks bantuannya 1,2 juta rupiah yang juga disiapkan oleh pemerintah.
Ini sudah disiapkan juga programnya dan ini akan jalan. Kemudian untuk orang yang pengangguran ataupun yang tiba-tiba di PHK kemarin, ini ada namanya program prakerja dan ini disiapkan oleh pemerintah untuk yang pengangguran tadi. Jadi program prakerja ini juga akan cair bulan ini. Itu real, ya. Bulan ini dikerjakan semua itu. Nah kemudian untuk pengusaha itu juga banyak diberikan insentif ya. Mulai dari pengurangan angsuran per bulan PPh pasal 25, penurunan tarif PPh badan gitu ya, insentif biaya masuk gitu, PPh final ditanggung oleh pemerintah untuk UMKM dan lain sebagainya. Ini kan kita dorong juga. Kemudian untuk karyawan dan pegawai itu adalah PPh 21 insentifnya dikasih untuk karyawan. Jadi sebenarnya ada beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah dan ini udah mulai jalan prosesnya gitu. Dan ini sudah ada percepatan-percepatan dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dalam seminggu, 2 minggu ke depan sudah jalan semua nih. Jadi ini bukan hanya wacana tapi akan segera direalisasikan. Mereka semua akan dapat dijamin ya, Bang Arya ya. Ada anggarannya untuk itu gitu. Oke, jadi bukan wacana. Oke, ada anggaran untuk itu. Kita juga ingin tanya, Mas Agus, ini ada pertanyaan yang juga masuk di Twitter kami @catatan_demokrasi. Ini ada pertanyaan dari @justice50. Katanya, coba googling deh jumlah keluarga atau kakak Indonesia ternyata hanya 87 juta saja. Kalau tiap kakak diberi insentif 1 juta, artinya dibutuhkan 87 triliun. Untuk lockdown, ongkosnya ada 87 triliun. Sangat mungkin dilakukan katanya daripada bangsa ini kemudian harus kehilangan ribuan triliun dengan hasil yang gagal total. Informasinya kan selama ini kita sudah menghabiskan ada lebih dari 1.000 triliun, begitu Mas Agus? Iya, itu yang saya katakan di awal dulu ya, kembali. Bahwa kita hanya perlu, waktu itu kalau tidak salah tadi menghitung 1.500 triliun. Untuk selama berapa, untuk setahun atau 6 bulan saya agak lupa. Tapi itu kan tidak dijalankan, karena tadi pakai 2 kaki, ekonomi dan COVID. Di negara yang sekarang sudah sampai fase 2 atau mau ketiga, itu tidak meledaknya tidak tinggi, karena sudah terlokalisir. Nah kita ini enggak. Ini yang saya khawatirkan, saya hanya berdoa semoga tidak sampai 50.000 per hari. Ya, jadi sekarang ini tadi yang Arya sampaikan itu betul ada, tetapi sekali lagi yang terima itu kebanyakan bukan yang harusnya menerima. Di RW saya yang terima itu punya mobil, bahkan rumahnya ada swimming pool. Itu terima 300.000, artinya apa? Datanya ini belum betul. Ini yang saya concern. Waktu itu saya sudah ingatkan, akhirnya kan muncullah korupsi di Bansos. Ini sudah saya ingatkan lagi, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita semua harus sadar semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa ini. Jangan ada kepikiran macam-macam. Mau jual tabung oksigen kayak, mau jual vaksin kayak, mau jual apa, jangan. Please, tolong jangan semuanya. Mari kita sama-sama, karena ini sudah sangat gawat. Saya tidak tahu lagi akan berapa lagi dana, kalau nggak salah tahun ini dianggarkan 600 triliun, kalau saya tidak salah. Itu cukup tidak. Ya, jadi ini sudah titik darah penghabisan, tolong semuanya siap. Dan juga peraturannya tolong dicermati bahwa peraturannya itu tidak bisa untuk lakukan langkah hukum kecuali pakai KUHP. Silahkan pakai, ya karena itu yang ada, tetapi tetap harus tertib. Jangan tadi saya lihat di video salah satunya disekat harus ada mobil pakai kode belakangnya RF, itu boleh lewat. Itu sangat tidak adil dan mengganggu masyarakat. Tolong semua level mobil apapun disekat kembali. Ya jangan dapat keistimewaan apa. Karena semua pejabat sampai rakyat tahu kita sedang emergency. Tidak ada lagi keistimewaan di jalan. Itu dari saya. Baik, bagus. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus. Ini ada pertanyaan juga dari Mr. Right Pumit. Dengar kalimat bahwa TKA masuk ke Indonesia hanya masalah politik, kok berat banget rasanya ya. Bagi saya itu lebih ke masalah nurani kami, Pak. Semoga anak cucu Bapak tidak pernah berada di posisi kami ya Pak. Ini pertanyaan dari masyarakat Bang Deddy. Iya, silakan saja berpendapat begitu. Tapi tadi saya mau misahkan urusan pandemi dengan urusan pelanggaran hukum. Soal TKA yang masuk nggak ada izin, silakan diproses saja. Gitu loh, itu nggak ada masalah. Tapi saya tidak mau bilang, ya tidak mau katakan bahwa negara ini nggak bekerja. Masalahnya Bang, sebenarnya kan kasus ini kan sudah ada sejak beberapa bulan lalu, tapi kok ya masih terjadi sudah bertahun-tahun saja. lalu. Lah, negara kita mungkin sebagian besar nggak beres ngurusin beginian. Kalau beres dari kemarin mungkin nggak banyak orang masuk.
meledak orang Indonesia sendiri loh dari luar. Yang bawa sampai ke kampung-kampung itu kan bukan orang TKA Cina. Bang Deddy, masyarakat heran, mobilitas masyarakat di dalam negeri kan dibatasi Bang ya. Sangat sulit sekali untuk menyeberang, untuk terbang. Tapi ini orang dari luar negeri Bang, yang kita tidak tahu antah berantah tiba-tiba datang ke tanah air. Loh, sekarang gini, mereka datang ke sini ngapain? Emang mau liburan? Kan mau bekerja. Ada perusahaannya segala macam dan mereka sudah mengikuti aturan. Di tengah ribuan masyarakat kita yang kemudian jangan di PHK. Jangan campur baur begitu dong. Kalau begitu caranya, orang kita keluar negeri juga banyak. Gitu loh. Jadi ini yang saya maksud dipolitisasi. Ini kan pertanyaan masyarakat seperti itu, Bang. Nah, biar saya jelaskan sekarang gitu loh. Silakan. Jadi ini kan satu proses yang kita nggak bisa hindari. Orang Indonesia ada yang keluar negeri, ada yang kembali dari luar negeri, ya kan? Orang yang investasi di sini juga ada yang kerja, ada yang datang kemari. Masa kita tutup semua kecuali memang kita lockdown? Dan itu ada aturannya. Kalau ada pelanggaran ya ditindak aja gitu loh. Tapi bukan berarti pemerintah merestui itu. Karena aturan sudah dibuat untuk itu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang begini. Daripada kita ribut terus menerus soal bansos, ya, soal ini itu, soal makan. Saya begini, undang-undang kita sudah jelas ya. Itu undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. In case orang ada nggak makan karena lockdown, ayo lapor. Saya kira negara bertanggung jawab dan akan hadir untuk itu. Tapi kan masalahnya sekarang bukan lockdown, Bang. Kalaupun tidak lockdown, kalau ada orang kelaparan sekarang lapor ke pemerintah, masa ke pemerintah lari? Kita punya dana bansos kok. Ya, ini kan sudah bencana. Tapi bukan itu persoalannya. Mari kita lihat secara whole. Kalau saya berpikir, ya kenapa tidak diambil oleh lockdown? Lockdown itu sebagai sebuah kebijakan karena memang tidak efektif. Tidak 100% efektif. Lihat Jerman, seperti yang dikatakan oleh Bung Agus tadi. Jerman itu dari awal pandemi semua yang usaha dikasih uang suruh di rumah. Sekarang lockdown lagi. Ya, jadi ini problem-problem yang sangat problematik. Beda antara kita melihat dari luar dan hanya ngomong dengan orang yang harus mengambil kebijakan tentang ini. Dan saya kira pemerintah di sini sudah memikirkan yang terbaik. Tapi jangan walaupun sampai tidak tepat sempurna. sasaran Bang Deddy. Tadi Kenapa? Pak Agus mengatakan masa yang ada kolam renang, mobilnya ada, Itulah dapat problem bansos. kita dari dulu. Kita temui di lapangan. Dan Bu Risma kemarin itu sudah ngomong sekian juta dana itu, data itu tidak jelas. Memang itu problem kita dari dulu. Ambil kata UMKM aja. Antara Dinas Perindustrian, Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan itu beda-beda semua. Perbankan beda. Karena selama ini problem kita sebagai bangsa, database kita itu nggak jelas. Tidak hanya soal rakyat miskin, soal yang lain-lain. Masa nggak ada perubahan Bang hingga saat ini? Loh, ya mengubah sesuatu itu kan tidak mudah. Ambil katalah soal penerima bansos ini. Ya, yang harusnya benar-benar yang berhak dapat. Tapi apa yang terjadi? Sampai di bawah orang yang mendata dia pilih keluarganya. Sampai kepala desa begitu. Sampai ke camat nanti begitu. Terus sampai bupati lihat daerahnya. Ini problem sistemik semua, bukan problem hanya di pemerintah. Ya, di pemerintah pusat. Ini problem kita semua kok. Jadi nggak usah cari menyalahkan di situ. Tapi saya pikir ke depan memang harus diperbaiki. Nah, yang paling penting kalau menurut saya daripada soal makan, karena soal makan itu mudah. Saya lebih berpikir kita bertarung, berjuang supaya yang belum kena ini supaya tidak kena. Maka pemerintah harusnya kalau menurut saya, mereka yang belum terkena, yang tidak mampu, itu dikasih obat, suplemen, masker dan segala macam itu dibagi. Dibagi semua sampai orang pakai. Ya. Jadi orang nggak kena dulu, Pak. Udah kena baru kita keluar biaya yang lebih besar untuk ngobatin dia. Sekarang obat juga terbatas Bang. Stok kan, masker juga makanya, kan. Itu program-program yang kami sangat berharap itu digelontorkan oleh pemerintah Bang. Ke depan harus ke sana. Dan pemerintah kan harus memikirkan soal itu. Ya. Karena urusan perut lebih mudah. Tapi apakah orang cukup dengan perut? Lebih mudah Bang, masalah seperti apa? Karena tadi banyak yang teriak-teriak kita bisa putus asa. bikin di RT misalnya dapur umum, nggak ada masalah di mana ada orang kelaparan. Tapi problem kita kan lebih dari sekedar makan. Dananya ini loh Bang, anggarannya Bang. Anggaran saya kira kalau untuk keselamatan rakyat, anggaran bisa saja kok. Bisa aja ya bisa dong. Karena itu tugas konstitusi, tugas negara melindungi rakyat. Itu enggak persoalan saya kira. Bang Tapi Deddy, apakah kita sudah sampai ke sana? Menyambung pertanyaan ini banyak sekali pertanyaan Bang. Kita terus tampung ini pertanyaan dari Deden Abdurrahman. Masyarakat bawah taat saja jika pemerintah mampu memberikan contoh yang baik. Prokes jangan pilih-pilih, yang berduit dipermudah, yang kantong kering ditindas. Bang Deddy langsung ditanggapi. Loh, apakah itu terjadi di seluruh Indonesia atau kasuistik? Kayak misalnya tadi yang Bung Agus bilang ada pakai RFV terus jalan loh. Itu kan esensial. Mungkin dia polisi. Ya, atau dia tugas yang lain kan kita nggak tahu. Ya, dan itu kasuistik. Dan saya sepakat bahwa memang
tidak ada sepanjang orang yang keluar itu tidak untuk kebutuhan bekerja yang esensial, memang tidak boleh, harus diperlakukan sama. Tapi kan saya tidak bisa bilang dari satu kasus lalu berlaku secara general bahwa seluruhnya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat juga pertanyaan yang masuk ke Twitter kami macam-macam sekali. Ada juga yang kemudian untuk Pak Musni. Dari @manogisi katanya, saya pengen nanya sama Dek Musni Umar. Wah ini kayak kakaknya Pak Musni nampaknya ya. Soal sidak ke perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, salah satunya kan tadi pagi Pak Musni ya. Apakah itu lebih bermanfaat daripada program pemerintah pusat yang memberi berbagai bantuan kepada rakyat? Ini nanyanya ke Pak Musni. Ya jadi gini, kan kebijakan pemerintah itu tadi Pak Dedi mengatakan itu bukan lockdown, PPKM darurat. Jadi tidak boleh ada perusahaan yang beroperasi yang bukan esensial. Ini masalah kesehatan berarti. Ini masalah yang harus dilakukan dalam rangka menghabisi, kalau kita katakan menghabisi COVID ini sendiri. Kita kan lawan COVID ini sendiri. Kalau orang masih kesana kemari, apalagi dari Bekasi, dari mana-mana itu datang ke Jakarta untuk bekerja, itu kan tidak akan bisa menyelesaikan masalah COVID itu. Maka diperintahkanlah perusahaan-perusahaan itu harus tutup, kecuali yang esensial tadi. Ini kan satu kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan tiap daerah. Tapi masalah yang ingin saya sampaikan tadi, bagi rakyat jelata itu, rakyat kecil, wong cilik itu, makan adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi kalau kata Bang Dedi gampang urusan makan. Itu gampang, nggak bisa. Kita mengatakan gampang, faktanya itu banyak orang kelaparan itu. Hanya orang Indonesia itu memang tidak bisa dia serta-merta mengatakan dia lapar apa semua. Banyak yang sudah meninggal karena lapar itu tidak makan. Saya nah, kira ini kalau yang kita saya biarkan maksud tadi lebih mudah. Ya. Kalau seorang lapar, kalau memang ada bencana kelaparan akibat penutupan ini lebih mudah diatasi daripada misalnya merawat orang sakit. Masa menunggu masyarakat kelaparan dulu Bang, baru kemudian bantuan yang menyuruh masyarakat kelaparan siapa? Tadi sudah jelas disampaikan. Pemerintah punya berbagai macam skema untuk itu. Pak Musni, skema itu sudah kan ada. sudah dibuat. Kita Dilanjutkan tunggu, dulu ke Pak kita Musni, awasi apakah berjalan kan gitu. Nah, jadi masalah bansos itu sendiri saya pengalaman. Saya sendiri diberikan bansos. Jadi saya juga aneh, Pak. Padahal banyak yang saya membutuhkan. Akhirnya bansos yang saya peroleh itu saya kasih mahasiswa saya yang dari daerah yang kesulitan. Dan kemudian banyak lagi tempat lain. Kami juga dapat. Jadi memang betul yang sampaikan Pak Agus tadi ini. Masalah data mana orang miskin, mana orang tidak miskin itu tidak jelas. Dan saya kira disinilah pentingnya pemerintahan mengatasi masalah ini. Kita sudah dengar dari Ibu Risma mau memperbaiki, kita apresiasi dan kita harapkan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita akan melihat pada saat diluncurkan bansos dan segala instrumen yang disebutkan tadi untuk menolong rakyat jelata itu, kita akan lihat efektivitasnya. Mudah-mudahan. Ya, Pak Musni ya. Baik, Bang Arya Sinulinga, ini pertanyaan langsung mention nama ke Anda dari Wisnu Widayat. Serius nanya ke Bung Arya, akses kedatangan WNA apa benar ditutup total? Seakan percuma sih jika PPKM darurat hanya berlaku ke warga lokal, terkesan tidak adil juga. Lalu apa tidak ada rencana mengikuti Singapura yang memilih berdampingan dengan sang virus? Ini pertanyaan dari Wisnu. Bang Arya dijawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, kita akan segera kembali. Pertanyaan langsung ditujukan kepada narasumber. Bang Arya ini dari Wisnu Widayat. Serius nanya ke Bung Arya, akses kedatangan WNA apa benar ditutup total? Seakan percuma sih jika PPKM hanya berlaku ke warga lokal, terkesan tidak adil juga. Lalu apa tidak ada rencana mengikuti Singapura yang memilih berdampingan dengan sang virus? Bang Arya, silakan dijawab. Pertanyaan dari Wisnu Widayat. Gini, saya mau jelaskan karena dari tadi mau ikutan bantah, nggak bisa masuk-masuk. Yang pertama gini, mau saya jelaskan. Bahwa soal ada data yang masih menyimpang benar. Temuan BPK pun mengatakan demikian. Tapi mayoritas terbesar masih dapat oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi itu mayoritas terbesar. Jadi soal ada penyimpangan seperti kata tadi Bang Agus dan lainnya itu memang benar, masih ada. Tapi mayoritas diterima oleh yang membutuhkan. Jadi bisa dikatakan data yang ada walaupun agak kotor tapi masih
esensinya masih dapat. Karena jelas di BPK itu jelas ya, atas auditnya BPK jelas bahwa itu masih bisa dipertanggungjawabkan sebagian besar. Nah, kemudian saya juga perlu menjawab mengenai TKA dan sebagainya. Kita ini harus objektif gitu. Ya, ini sangat-sangat harus objektif. Kita ini tidak melarang negara lain masuk Indonesia loh. Karena kita pun negara lain pun tidak melarang orang Indonesia masuk ke negaranya. Gitu loh. Mereka masih membuka juga. Kalau kita tutup sendiri, itu bisa jadi nanti kita hubungan negara kita bisa bahaya. Barang kita bisa nggak masuk ke sana juga gitu. Ada dampak-dampaknya. Jadi harus dilihat. Tapi yang pasti harus sesuai dengan peraturan. Ya, WNA misalnya masuk Indonesia, silakan, tapi mereka harus divaksin 2 kali. Kemudian waktu masuk ke sini harus ada tes PCR dan negatif. Kemudian di karantina 8 hari. Baru boleh masuk. Karena dia bekerja juga di Indonesia. Gitu ya. Dan misalnya yang kemarin ke Sulawesi, itu kan Sulawesi kan nggak masuk dalam PPKM darurat. Iya. Kan nggak masuk, dia hanya lewat Jakarta, kemudian masuk ke sana gitu. Kecuali tadi misalnya daerah lain, misalnya yang mana lah gitu. Tapi yang pasti, peraturan kita jelas seperti itu gitu. Karena masih banyak orang kita kan masih ada hubungan sama luar negeri. Emang kita mau nutup diri semua kan enggak gitu. Baru tadi dikatakan bahwa ini asing boleh masuk gitu ya. Kami harus terdiam di dalam loh. Mereka di karantina 8 hari loh. Tapi kan tetap boleh masuk, Bang. Iya. Karena kan hubungan kita sama luar negeri kan tetap jalan. Apa mau diberhentikan? Mau mati negara kita ini kan enggak. Ini kadang-kadang ini kan pikiran kita konyol gitu loh. Seakan-akan negara kita ini mau menutup diri dari semua hal. Ya nggak bisa lah. Misalnya gini ya, logistik kita jual nih barang kita ke luar negeri. Yang bawa ke Indonesia nih, kapal-kapalnya. Sampai sana dilihat, wah ini orang Indonesia, usir. Gimana? Ekspor kita tuh bisa terganggu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita harus objektif. Yang penting adalah semua regulasinya harus jelas. Harus divaksin 2 kali. PCR, kemudian karantina. Oke, aturan sudah jelas ya, aturan sudah jelas. Ini banyak juga kemudian pertanyaan masyarakat yang masuk untuk mengangkat topik-topik lain yang akan ditanyakan ke Bung Arya, Bung. Ini salah satunya dari @siahaango. Tolong angkat juga topik, sudah berapa triliun uang kita kirim ke luar negeri untuk belanja vaksin dan bagaimana efektivitas vaksin hingga saat ini? Mohon penjelasan, Bung Arya. Gini, di luar negeri sudah terbukti. Negara-negara yang sudah divaksin, itu yang meninggal 95,5% itu adalah yang nggak mau divaksin. Itu clear. Itu clear. Di negara mana, Bung Arya? Ya. Apa? Di negara mana data itu? Di hampir semua negara. Yang kena vaksin, sudah divaksin, rata-rata yang nggak divaksin itu kematiannya 95,5%. Oke. Total berapa triliun, Bang, untuk dana vaksin ini, Bang? Triliun itu urusan Kemenkes, bukan urusan kita. Tapi yang pasti, itu banyak orang yang divaksin, itu selamat. Kita ini mau menyelamatkan. Jadi ini adalah ikhtiar ingin menyelamatkan. Dan semua negara udah melakukannya. Oke, sudah terjawab berarti ya, efektif begitu ya kalau kita melihat membaca di beberapa negara. Orang tadi mengatakan, kita kayak Singapura berapa persen udah divaksin? Mereka wajar melakukan hal yang sama, gitu loh. Wajar. Nah, sekarang justru adalah kalau Anda mau selamat, Anda harus mau divaksin. Oke, kita lanjutkan. Jangan mau divaksin. Kita lanjutkan ke pertanyaan lain juga untuk Bung Arya juga dari @rohman4606. Ini keluh kesah Bang Rohman nampaknya, Bang. Saya cuman pekerja freelance, sedangkan tempat kerja sedang ditutup karena adanya penetapan PPKM. Siapa kemudian yang mau menafkahi anak istri saya sekarang, Bang? Tolong kasih kami solusi. Terima kasih, katanya. Ikut aja prakerja. Masih dibuka? Ada terbuka kok. Prosedurnya, Bang, mekanismenya masyarakat agar juga mengerti itu secara online. jelas. Online kok. Oke.
Bisa diisi begitu saja? Bisa diisi langsung gitu, mendaftar nanti diproses. Kalau memang dilihat bahwa dia memang layak untuk jadi untuk prakerja itu, dia akan dijadikan prakerja. Oke. Siapa-siapa saja yang bisa, Bang? Pertama orang yang udah tamat kuliah. Maksudnya gini, dia udah mau cari kerja ya. Kemudian yang kedua, dia pengangguran. Oke. Bisa. Bisa Baik. semua. Kita ke Pak Musni Umar, ini jelas semua Pak aturan kalau ada TKA, kemudian semua harus sudah karantina, mereka harus divaksin, semua sudah jelas tadi Bang Arya mengatakan, Pak Musni. Ya tentu yang disampaikan Bung Arya tadi itu bisa dijalankan. Harapan masyarakat itu satu saja, dijalankan dengan konsisten. Dalam praktek di masyarakat itu apa yang dikatakan dengan perbuatan itu nggak sesuai. Yang nggak sesuai apa ya? Iya, yang dikatakan banyak dikatakan itu dalam praktek itu tidak dijalankan seperti yang dikatakan. Itu tantangan yang kita hadapi, yang harus kita perbaiki. Tapi yang ingin saya sampaikan, semua yang disampaikan Bung Arya itu baik. Tetapi yang kita harapkan dan masyarakat harapkan itu bisa dijalankan agar masyarakat mendapatkan ketenangan. Persoalan yang dihadapi masyarakat itu kan dampak dari PPKM darurat ini akan menyeret mereka kehidupan yang susah. Kehilangan pekerjaan, kemudian kemiskinan, mereka derita, kemudian pecah keluarga dan lain sebagainya. Meskipun sudah digelontorkan bantuan ya, tadi Pak nah Musni. itulah yang kita harapkan, bantuan itu bisa diterima dengan baik dan bisa didayagunakan untuk mempertahankan kondisi yang ada dengan harapan dalam waktu yang tidak lama ini COVID bisa selesai. Iya. Kuncinya itu tadi saya sudah katakan ada 3 persoalan. Trust kita harus bangun kembali, kemudian masyarakat itu harus taat. Inilah masalah yang dihadapi. Ya. Kalau kita tidak disiplin, karena itu harus disiplin memakai masker, disiplin olahraga, disiplin hidup. Kalau makan teratur, kemudian juga minum obat dan lain sebagainya, itu kita diajarkan disiplin semuanya agar kita bisa selamat. Pengamatan Anda sebagai sosiolog, kenapa masih ada masyarakat yang tidak taat, Pak Musni? Begini Pak, tingkat kehidupan masyarakat itu, pendidikan masyarakat kita berbeda-beda. Lebih banyak masyarakat yang kurang berpendidikan, literasinya itu rendah. Nah itulah yang kita harus didik. Nah disinilah yang saya harapkan itu melibatkan semua elemen. Ya. Harus kita kolaborasi, harus ada partisipasi. Karena itu saya katakan tadi, Wapres itu wajib didayagunakan. Jangan, bahkan dia punya otoritas untuk memperbaiki, ikut berperan. Ini sekarang saya baca di media tadi, mau dimundurkan apa semua. Berhentilah kita mengatakan yang seperti itu. Saya juga ingin mengatakan, itu buzzer itu sendiri berhenti untuk menjelekkan siapapun. Kita harus menyelamatkan negeri ini. Dengan cara tadi kolaborasi. Demokrasi itu buzzer. Kritik itu kita perlukan, Pak. Kenapa? Supaya pemerintah juga sadar. Baik, kritik dan juga kolaborasi masukan. itu Masukan banyak ya, Maria, masukan. Ya, saya juga harapkan DPR itu jangan diam. Iya. Mesti DPR, bicara. Bang Deddy di sini. Mesti bicara. Bang Deddy di sini. Membela rakyat, memberi keadilan Bang Deddy, dan lain maaf sebagainya. sebentar. Ada Agar pertanyaan kita juga itu yang bisa masuk, tenang. Ya, Ada mungkin bisa pertanyaan lihat juga statement saya setiap hari di media ya. Karena saya terus bersuara soal ini. Iya, Bang Deddy. Tapi saya mau bilang begini dulu, yang paling penting nih. Ini Jakarta jadi benchmark. Ya, menjadi benchmark. Ini ibu kota negara. Itu yang pertama. Yang kedua, penyumbang tertular tertinggi itu Jakarta. Lebih dari setengah jumlah yang tertular harian. Kita ini udah rekor gitu. Nah, kalau menurut saya ini, penyekatan seperti yang sekarang ini harus diimbangi. Disinilah kita perlu kerjasama semua pihak. Kalau tidak dimulai dari RT, dari kelurahan, dari pemukiman, usaha mencegah orang keluar dari yang untuk hal-hal yang tidak penting, ini nggak akan pernah bisa berhasil dengan baik. Karena apa? Di luar daerah-daerah bisnis, di pemukiman-pemukiman, di kampung-kampung, di kelurahan, itu masih seperti aktivitas biasa. Karena memang, jadi saya berharap, ini kan Jakarta ini misalnya ada 30.687 RT. Ini sekarang udah benar-benar kerja nggak? Udah benar-benar melihat nggak? Karena mereka juga mendapat anggaran kalau operasional. Kalau sudah menyangkut RT ini ada pertanyaan dari warga, Bang Deddy Sitorus bilang sama Abang Deddy Sitorus, kalau nggak makan mau imun dari mana? Dijawab sesaat lagi Bang Deddy. Kita akan kembali di catatan demokrasi, pemirsa, tetaplah bersama kami.
Iya, kita lanjutkan. Bang Deddy menyambung pertanyaan Twitter tadi, kemudian pertanyaannya adalah kalau memang urusan makan adalah gampang, kenapa kemudian pemerintah tidak melakukan lockdown? Karena kan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah pasal 55 bunyinya selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Simple. Ya, tadi jangan salah tanggap. Yang saya maksud dengan memberi makan itu jauh lebih mudah daripada mengobati orang kalau sudah tertular COVID. Itu kaitannya tadi dengan saya mengatakan bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian pada bagaimana meningkatkan imunitas masyarakat. Ya, karena itu persoalan yang lebih kompleks. Jadi tidak cukup hanya bansos makan uang begitu. Tapi juga harus ada kontribusi untuk masyarakat bisa menghadapi COVID. Itu yang saya maksud. Dan memang kalau kenapa sampai sekarang belum dilakukan seperti itu? Karena memang syarat materialnya belum terpenuhi. Tapi kemarin hari ini kan Pak Luhut Panjaitan sudah bilang, kalau sampai 40.000 per hari bisa jadi kita lockdown. Ya, ini kan kita baru 31.000, masih ada 9.000. Mari kita berharap nggak seperti itu. Makanya tadi usulan saya, mari ini kalau hanya berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota nggak bisa, harus sampai ke komunitas terendah, ya RT. Mari, kalau ada warganya yang kumpul suruh masuk rumah. Kalau ada orang mondar-mandir nggak jelas di warung, kedai kopi, bubarin. Kita tunggu implementasinya. Terima kasih banyak poinnya, kita tunggu realisasinya di tengah masyarakat. Bang Deddy Sitorus, selanjutnya kita akan dengarkan ada tausiah dari Kiai Haji Sumarno Shafi'i. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ali wa sahabi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah kita mendengarkan perdebatan yang panjang luar biasa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tidak ada satu lain bangsa kita hari ini adalah sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Qur'an. Saya ambil secara kesimpulan yang singkat, ada 3S. Yang pertama, kita harus sadar akan bahaya, sadar akan pandemi, dan kesadaran harus kita bangun dari atas sampai ke bawah. Bukan saja rakyat yang suruh sadar, tapi penguasa, pemangku kebijakan pun harus sadar dengan tanggung jawabnya. Rakyat boleh tidak keluar, asalkan dijamin kehidupannya. Jangan mereka sudah terkekang, setelah teriak baru diturunkan makanan. Ini yang terus saya ingatkan. Marilah sedia payung sebelum hujan. Jangan rakyat sudah berteriak, terjadi antrian di jalan, baru bansos akan turun. Yang lebih berbahaya lagi hari ini adalah maling-maling bansos siap akan menerkam duit yang diturunkan oleh pemerintah. Yang ini harus kita kawal. Jangan lagi terulang 2-3 kali bangsa ini menderita. Akibat bangsa ini menderita bukan karena penjajah dari luar, tapi bangsa kita sendiri yang menggeruk kekayaan orang-orang susah. Yang kedua, saudara-saudara, Allah peringatkan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Allah ini bersama orang yang sabar. Kita harus sabar menghadapi situasi ini. Jangan terbawa dengan situasi yang emosi. Sehingga akhirnya pun melahirkan nanti kebijakan yang emosi. Kita sabar menghadapi situasi yang seperti ini. Rakyat sabar. Kita diuji oleh Allah dengan ujian yang paling terberat hari ini. Bukan ujian apa-apa. Bukan ujian dengan senjata. Tapi ujian menghadapi lapar. Ramadan mengajarkan kita berpuasa. Hari ini kita anggap kita berlatih lagi berpuasa. Puasa apa? Ini puasa bermasker. Sekarang saatnya kita diam berbicara. Mari kita berdialog hati kita kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satu upaya dan kuasaan kita. Karena situasi ini dan kondisi ini adalah pencipta jagat semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan kepada kita. Mari kita rundukkan hati kita. Yang ketiga adalah bagaimana caranya, yakni adalah wasta'inu bisabri wassalah innallaha masabirin. Memohon kepada Allah dengan berdoa, salat tengah malam, memohon kepada Allah ampunannya. Tidak lain dan tidak bukan Allah tegur kita hari ini karena Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara para pemirsa, peristiwa ini dan kejadian ini menjadi teguran buat kita. Kita lunakkan hati kita, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Sumarno Shafi'i sudah
menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Pak Musli Umar, Pak Deddy Sitorus, terima kasih sebelumnya ada di Zoom ya. Ada juga tadi Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Agus Pambagio, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kita berjumpa lagi pemirsa di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Kita terus ingatkan untuk patuhi protokol kesehatan, dukung program vaksinasi di tengah PPKM darurat ini. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.